Halo anak-anak, hari ini kita pertemuan pertama dengan pembelajaran TIK. Nah, kali ini untuk pertemuan pertama kita belajar TIK tentang pengertian internet, fungsi internet, dan dampak dari internet. Pengertian internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat ke seluruh dunia. Jadi jaringan internet yang menggunakan internet itu adalah jaringan komputer ya dengan pakai protokol internet dengan IP untuk menghubungkan seluruh perangkat yang ada di seluruh dunia. Fungsi internet ada berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan untuk mengakses informasi. Kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah hanya menggunakan internet. Nah, kita juga dapat belajar berbagai hal dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Nah, misalnya kalian ada kata yang tidak tahu atau ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa menggunakan internet. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap saat. Nah, dengan internet kita juga dapat berkomunikasi pada orang-orang yang kita sayangi, misalnya lewat WA, lewat video call, lewat email, chatting, itu bisa ya. WA itu memang menggunakan kartu, tapi kita terhubung dengan internet, namanya dengan data. Selanjutnya, dampak internet. Nah, internet ini mempunyai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Kita belajar dampak positifnya dulu ya. Dampak positif internet adalah memudahkan mendapatkan informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan yang ada di internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam genggaman HP maupun laptop dan komputer. Asal kita terhubung dengan, kalau di HP kita terhubung dengan pakai data atau dengan WiFi. Di laptop juga seperti itu, kita bisa terhubung dengan kabel data atau kabel internet yang mempunyai modem dan dengan WiFi. Kalau di komputer kita hanya terhubung kalau ada kabel internet yang warnanya putih. Nah, di situ ada modem. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Nah, bila kalian banyak PR, ada misalnya pelajaran yang kalian tidak mengerti, kita bisa buka internet, baik lewat Google maupun lewat YouTube. Misalnya kalian ingin belajar menggambar atau belajar program, misalnya menggabungkan foto menggunakan Photoscape, bisa kalian mengakses dari internet, baik menggunakan Google maupun menggunakan YouTube. Nah, kita juga bisa mendownload program-program pembelajaran. Misalnya, kita bisa mendownload program Photoscape. Juga bisa mendownload program untuk belajar yang lain, Photoshop, Corel, Flash. Nah, itu masih banyak lagi. Mendapat sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan, nah, fasilitas internet baik yang di hiburan, kita bisa menonton video di YouTube.
Kalau ingin mendengarkan musik bisa di Spotify atau di Jok. Nah, kita juga bisa loh streaming lagu atau streaming radio, dan bisa juga kita streaming televisi kalau kita terhubung dengan internet. Nah, di YouTube ini bukan hanya video-video yang lucu, video game, tentang mainan, tentang unboxing, tapi di YouTube ini juga terdapat pembelajaran. Jadi kalian kalau tidak paham, silahkan kalian buka YouTube. Memudahkan proses komunikasi. Nah, internet mempermudah kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Contohnya, kita ingin mengirim email, atau kita ingin chatting atau WA, kita bisa menggunakan internet. Pengen Google Meet, pengen Zoom, pengen ketemu teman-teman secara virtual, kita juga bisa menggunakan internet. Nah, selain dampak positif, internet juga mempunyai dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, terjadi cyberbullying. Nah, cyberbullying membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet. Yang dalam hal ini, internet juga menyebabkan privasi menjadi susah sekali disembunyikan. Nah, ini dampak negatifnya kita bisa dibully orang lain, atau misalnya kalian bermain medsos ya, atau media sosial, bisa loh kalian dikomeni. Zaman sekarang itu namanya netizen atau pengomentar. Nah, mereka bisa mencacat kalian, bisa mengomentari hal yang negatif tentang kalian. Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Nah, ini biasanya kalau kalian ada yang suka nonton video Smackdown, makanya kan sekarang dibatasi. Sekarang YouTube itu ada 2. Yang satu YouTube umum, yang satu YouTube Kids. YouTube Kids itu untuk usia SD. Nah, kalau YouTube umum kita bebas, tapi karena di Indonesia sudah ada peraturannya tentang undang-undang teknologi, maka hal yang tidak baik atau hal yang negatif untuk dilihat itu sudah disaring, jadi kalian tidak bisa buka. Selanjutnya, maraknya isu hoak dan penyebaran hoak. Nah, apa toh hoak itu? Hoak adalah berita bohong yang disebarkan orang yang tidak bertanggung jawab melalui internet. Nah, ini juga bisa dihukum loh kalau penyebar hoak, karena dia menyebarkan berita yang bohong, berita yang tidak benar. Adanya cybercrime atau kejahatan internet. Nah, cybercrime ini biasanya untuk membobol data. Nama lainnya adalah hacker. Nah, orang yang melakukan kejahatan internet atau cybercrime itu disebut hacker atau pembobol data. Nah, cybercrime ini biasanya yang terkenal adalah cybercrime untuk ATM. Nah, ATM itu juga menggunakan internet loh. Bisa juga cybercrime menggunakan untuk kejahatan mencuri data penting. Yang terakhir, budaya asli mulai ditinggalkan. Jadi, kalau kita misalnya memang kita mempunyai teknologi yang berkembang pesat, tapi kita tidak serta-merta kita meninggalkan budaya kita yang baik, yang bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Nah, kebanyakan kalau misalnya kalian asik main game, main YouTube, dimintai tolong oleh orang tua, biasanya kalian tidak mendengar dan sibuk sendiri.
Kita boleh menggunakan HP, boleh melihat internet, tapi ada batasannya. Karena kita adalah makhluk sosial, maka kita juga harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu tadi dari Bu Septi penjelasannya pembelajaran pertama. Selanjutnya, untuk tugas, nanti kalian silakan meringkas ya. Meringkas di buku tulis, nanti difoto, silakan kirim ke Google Classroom ya, di Google Classroom kalian. Nanti silahkan difoto. Fotonya bentuknya jangan tidur atau landscape, tapi fotonya bentuknya portrait. Jadi posisi HP, kalian misalnya foto pakai HP, posisi HP berdiri atau tegak. Jangan tidur. Nanti kalau tidur kita juga, kalian Bu Septi juga susah mengkoreksi kerja tugas kalian. Oke, sekian dulu anak-anak dari Bu Septi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat. Tara Kanita, yes.